Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9 bab bangun ruang sisi lengkung. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 295 soal nomor 5. Disimak ya dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 5, terdapat suatu bangun ruang yang diperoleh dari dua kerucut yang sepusat. Kerucut yang lebih besar memiliki jari-jari 10 cm dan tinggi 24 cm. Jari-jari kerucut kecil adalah setengah jari-jari kerucut besar. Tinggi kerucut kecil adalah setengah tinggi kerucut besar. Lihat gambar di bawah. Ini dia gambarnya. Posisinya kayak gini, Dek. Ini tuh diambil dari garis tinggi ya, tinggi untuk kerucut yang besar. Berarti dari titik pusat sini sampai ke bawah ini. Nah, ini tingginya berapa? Tingginya 24 cm. Keterangannya juga ada ya nih, tingginya 24 cm. Kemudian dari titik pusat ini ke sini, ini adalah jari-jarinya kerucut yang besar. Berarti dari titik pusat sini sampai ke pinggir sini ya. Oke, ini adalah 10 cm. Ini ada keterangannya ya, jari-jari kerucut besar 10 cm. Dari sini sampai ke sini 10 cm. Kemudian nanti untuk kerucut yang kecil yang di dalam itu hanya dari titik sini sampai ke puncaknya ini. Nah, di sini. Ini adalah setengahnya, setengah dari tinggi kerucut yang besar. Berarti ya setengahnya dari 24. Maka panjang yang di sini hanya 12 cm. Kemudian untuk jari-jarinya dari tengah sini sampai ke pinggir sini aja ya. Atau dari tengah sini, dari titik sini sampai ke sini. Berapa? Setengahnya dari jari-jari yang besar. Berarti setengahnya dari 10 cm yaitu 5 cm gitu. Yang ditanya apa? Yang ditanya tentukan A. Luas permukaan dan yang B. Volume. Nah, dari keterangan ini nanti kita akan membutuhkan panjang garis pelukis. Garis pelukis itu yang mana? Yang sisi miring ini, Dek. Sisi miring yang di sini untuk kerucut yang kecil dan sisi miring yang di sini untuk kerucut yang besar. Untungnya karena ini segitiganya adalah sebangun ya, berarti nanti kalau kita udah ketemu yang kecil ini aja, kita akan bisa langsung menentukan yang besar. Tinggal dikalikan 2. Nih, Kak Sari udah bikin gambarnya. Kayak gini ya. Kita tulis dulu keterangannya. Ini untuk yang besar tadi jari-jarinya 10 sudah, kemudian tingginya ini 24. Nah, sudah. Sekarang tinggal yang kecil nih, jari-jarinya 5, tulis di sini dan tingginya berapa? 12. Oke, kita ngitungnya yang kecil aja ya. Di sini Kak Sari kasih keterangan S. S itu melambangkan garis pelukis. Karena di sini nanti S, yang sebelah sini juga S, maka kita tandain ini S-nya adalah S yang kecil, di sini nanti S-nya S yang besar, SB. Kita hitung S yang kecil. S kecil menggunakan rumus Pythagoras, rumusnya adalah akar dari sisi siku-sikunya dikuadratkan terus dijumlah ya. Berarti gini, 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kayak gitu kan? Sama dengan akar 5 kuadrat berapa? 25 ya. 25 tambah 12 kuadrat 144. Sama dengan akar 25 tambah 144 itu 169. Nah, akar 169 adalah 13. Satuannya ikut teman-temannya ya. Karena tadi teman-temannya semuanya ada cm-cm, berarti yang di sini juga 13-nya cm. Ini apa? Ini adalah garis pelukis untuk kerucut yang kecil. Di sini SK sama dengan 13 cm. Ini Kak Sari sengaja nggak kasih satuannya supaya mudah dilihat ya. Ini 5, di sini 12, di sini 13. Sehingga untuk garis pelukis pada kerucut yang besar langsung aja 13 ini kita kalikan 2. 13 kali 2 adalah 26. Satuannya juga cm. Kenapa kok dikalikan 2? Karena semuanya dikalikan 2. Ini 5 jadi 10 kalikan 2 ya. 12 jadi 24 itu kan juga dikalikan 2. Maka di sini 13 juga dikalikan 2 yaitu 26. Oke, data-datanya berarti sudah semua. Kalau mau ditulis lengkap boleh kayak gini. Jari-jari yang kecil RK ya sama dengan 5 cm. Oke. Kemudian jari-jari yang besar sama dengan yang ini 10 cm.
Kemudian apalagi? Tingginya kerucut yang kecil berarti T kecil gitu ya, TK sama dengan berapa? 12 cm. Kemudian tinggi kerucut yang besar TB sama dengan 24 cm. Dan satu lagi untuk garis pelukis ya, S yang kecil 13 cm, S yang besar 26 cm. Kak Sari tulis sini, geser ya. S kecil 13 cm, S besar 26 cm. Dah, kalau data-datanya seperti ini sudah lengkap, sekarang kita siap untuk menghitung. Yang pertama, A, luas permukaan. Nah, luas permukaan yang dimaksud ini adalah luas bangun yang berwarna hijau ini, Dek. Dimana luas permukaannya bisa dicari dengan cara menghitung luas selimut kerucut yang besar, ya, ditambah lagi dengan luas selimut kerucut yang kecil yang di dalam ini. Oke, kemudian ditambah lagi dengan luas lingkaran yang besar, tetapi harus dikurangi dengan luas lingkaran yang kecil. Itulah luas permukaan gambar hijau ini. Jadi, selain yang di luar, kita hitung juga luas permukaan yang di dalam. Jadi, Kak Sari ulang, untuk menghitung luas permukaan bangun ini caranya, yaitu menghitung luas selimut kerucut besar, ditambah luas selimut kerucut yang kecil, ditambah lagi luas lingkaran besar kurangi luas lingkaran kecil. Langsung saja aku tuliskan kayak gini rumusnya. Nah, rumusnya untuk menghitung yang A, luas permukaan sama dengan luas selimut besar. Luas selimut besar itu maksudnya luas selimut kerucut yang besar ya, ditambah luas selimut kerucut yang kecil, ditambah dalam kurung luas lingkaran besar kurangi luas lingkaran kecil. Kayak gini. Sekarang tinggal kita masukkan dulu rumus-rumusnya. Luas selimut kerucut itu rumusnya kan Pi kali R kali S, ya kan? Pi RS. Tetapi karena ini kerucut yang besar, maka R-nya nanti menggunakan R yang besar, S-nya juga S yang besar. Kalau Pi sih sama angkanya ya, tetap 3,14. Kemudian ditambah luas selimut kerucut yang kecil, rumusnya ya sama, Pi kali R kali S. Tetapi R-nya ini, jari-jarinya ini menggunakan jari-jari yang kecil, S-nya juga yang kecil. Kita datanya udah ada semua ya. Nanti tinggal masukin angka-angkanya. Ditambah dalam kurung luas lingkaran besar. Luas lingkaran itu rumusnya adalah Pi R kuadrat. Karena ini lingkarannya lingkaran besar, maka jari-jarinya kita gunakan jari-jari yang besar. Dikurangi dengan luas lingkaran kecil. Luas lingkaran kecil rumusnya sama, Pi R kuadrat. R-nya menggunakan R yang kecil. Tutup kurung. Nah, sama dengan di sini. Kalau mau dirapi-rapikan dulu boleh deh. Ini kan Pi RS ditambah Pi RS. Mirip ya. Miripnya mana? Ini sama-sama punya Pi. Jadi Pi-nya boleh dikeluarkan dulu kayak gini, terus buka kurung. Nah, di sini RS, tapi R-nya R besar, S besar ya. Berarti gini, R besar, S besar, terus ditambah ini juga RS, tapi R-nya R kecil, S-nya K kecil ya. S-nya untuk kerucut yang kecil gini, RK S K, kayak gini boleh. Ini nanti lebih simpel malahan. Terus ditambah dengan di sini ada Pi, di sini juga ada Pi. Pi-nya boleh dikeluarkan lagi, terus dalam kurung. Nah, ini RB kuadrat ditulis. Jari-jari yang besar ya, dikurangi dengan RK juga dikuadratkan. Kayak gini. Simple nanti ya. Nah, yuk kita lanjutkan. Geser dikit, siap. Sama dengan ini Pi. Nah, baru kita masukkan angka-angkanya. Jari-jari yang besar, ini 10 ya. Berarti 10 dikali garis pelukis yang besar atau SB, cari SB. Ini dia, 26. Kayak gitu aja. Ditambah RK 5 dikali SK 13. Oke, ditambah ini Pi, tulis lagi dalam kurung RB dikuadratkan. RB jari-jari kerucut besar tadi adalah 10 ini ya, berarti 10 kuadrat dikurangi RK nanti terus dikuadratkan. RK-nya kan 5, berarti ya 5 kuadrat. Gini. Sama dengan Pi lagi ya. Kita hitung dulu yang di dalam kurung ini.
10 kali 26 berapa? 260 ditambah 5 kali 13 65 kayak gitu. Terus ditambah yang ini pi, tulis dulu dalam kurung 10 kuadrat adalah 100 dikurangi 5 kuadrat adalah 25. Oke, geser lagi. Nah ya, sama dengan pi kali, ini sudah bisa dijumlah, 260 tambah 65 325 ditambah ini juga pi dikali 100 kurangi 25 adalah 75. Nah, pi dikali 325 itu boleh dibaca 325 pi. 325 pi ditambah ini pi dikali 75 itu boleh dibaca 75 pi. Nah, kenapa Kak Sari kok menghitungnya kayak gini? Pi-nya kenapa nggak ditulis dari awal aja 3,14 atau 22/7? Karena Kak Sari inginnya itu simple. Pi itu dihitung nanti aja belakangan kalau kita sudah menemukan jawaban akhirnya. Kalau kayak gini kan enak deh, tinggal 325 pi ditambah 75 pi berapa? Ya 325 tambah 75 aja kan 400, berarti 400 pi kayak gitu. Nih deh, 400 pi. Satuannya, satuan luas permukaan adalah sentimeter persegi ya. Karena tadi di sini data-datanya semuanya dalam sentimeter, maka dia luas permukaannya juga dalam sentimeter tapi pangkat 2. Nah, kalau di sini aja sudah boleh sama gurumu, ya udah jawabannya udah ketemu. Luas permukaan bangun tersebut adalah 400 pi cm persegi. Tapi kalau sama gurumu nggak boleh dalam bentuk pi. Pi-nya harus dihitung. Ya udah kita hitung atau sama dengan 400 kali 3,14. Nanti satuannya tetap cm persegi. Nah, ngitung kayak gini kan enak. Bisa ya? Di sini Kak Sari bantu ya. 400 dikali 3,14 itu caranya ya tinggal ini kan 400 itu kan 4 kali 100. Nah, 100-nya kalau dikali dengan 3,14 itu kan menjadi 314. Berarti dengan kata lain ini tinggal 4 kali 314 gitu aja. Atau hitungnya 314 kali 4. 4 kali 4 16, 1 kali 4 4 tambah 1 5, 3 kali 4 12. Tuh langsung ketemu 1256. Tulis sama dengan 1256, satuannya cm persegi gitu. Pasti benar, jawabannya pasti sama dengan yang memasukkan pi-nya sejak awal dari sini. Tapi bikin ribet kalau menurut Kak Sari. Gimana menurut kamu? Ya, terserah. Yang penting nanti jawaban kita samaan. Oke? Ini untuk menjawab poin yang A, luas permukaan bangun tersebut. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan yang B. Volume bangun ini. Kalau volume itu lebih simpel. Volume bangun seperti ini caranya adalah kita hitung volume kerucut yang besar kurangi dengan volume kerucut yang kecil. Selesai, gitu aja. Ayo, toh data-datanya pun kita sudah punya di sini. Asal ditulis di sebelah sini ya untuk poin yang B. Volume bangun atau kita sebut volume saja, rumusnya adalah volume kerucut yang besar dikurangi dengan volume kerucut yang kecil gitu. Nah, volume kerucut rumusnya apa? Sepertiga pi r kuadrat T. Karena ini untuk kerucut yang besar, gunakan R-nya R yang besar, T-nya juga T yang besar. Dikurangi volume kerucut yang kecil, ya rumusnya sama, sepertiga pi R kuadrat T. Nah, R-nya tapi gunakan R kecil, T-nya juga yang kecil. Sama dengan kayak tadi dek, cari yang sama dulu. 1/3 samaan, pi juga samaan. Berarti keluarin dulu kayak gini, 1/3 pi. Terus dalam kurung. Nah, yang sebelah sini tulis RB kuadrat dikali dengan TB. Dikurangi gitu loh dek. RK juga dikuadratkan terus dikali dengan T-nya juga TK. Gini, lebih simpel. Beneran deh, coba cara kayak gini ya. Nah, sama dengan 1/3 pi, baru kita masukkan angka-angka yang di dalam kurung ini. RB berapa? 10. Berarti kalau dikuadratkan ya 10 kuadrat gitu. Dikali TB, nih 24. Kurangi RK 5 ya, karena ini kuadrat berarti ya 5 kuadrat. Dikali TK 12. Oke,
Ya, kita hitung lagi. Sama dengan 1/3 pi dikali ya 10 kuadrat kan 100 dikali 24 2400 kurangi 5 kuadrat kan 25 kalau dikali 12 itu 300. Oke, berarti ini sama dengan 1/3 pi dikali 2400 kurangi 300 adalah 2100. Nah, 1/3 sama 2100 ini bisa disederhanakan ya. Kalau 2100 dibagi 3 itu hasilnya adalah 700. Dengan kata lain, ini menjadi 1 kali pi kali 700 aja. 1 kali pi ya pi, dikali 700 ya 700 pi. Gini, 700 pi. Ini dia volumenya. Kasih satuan. Karena teman-temannya tadi satuannya cm semua, maka volumenya juga cm, tapi pangkat 3. Sebenarnya sampai sini aja sudah betul. Nah, kalau sama guru kalian nggak boleh dalam bentuk pi, ya udah tinggal kita kalikan sekali lagi. 700 kali 3,14. Pi-nya kita ganti dengan angka 3,14. Satuannya nanti tetap cm pangkat 3. Dan menghitung kayak gini tuh gampang deh. Kayak tadi tinggal 7 kali 314 gitu aja ya. 7 dikali 314. 11 ini ya, Dek. Nah, 314 kali 7 sama aja kan dengan 7 kali 314. 4 kali 7 28. 1 kali 7 7 tambah 2 9. 3 kali 7 21. Selesai. Jadi jawabannya 2198. Satuannya cm pangkat 3 ini. Mana yang susah? Insya Allah nggak susah ya. Kalau kalian tahu apa yang harus kalian hitung. Dan trik dari Kak Sari, pi harus kita selesaikan di paling akhir. Itu Kak Sari kalau ngajarin siswa-siswa di bimbelku sini juga kayak gitu deh. Jadi pi-nya itu jangan dilibatkan dulu di depan, jangan bikin ribet ya. Akhir aja pi-nya ya. Dah. Oke, udah Kak Sari mau cukupkan dulu video kali ini ya, biar nggak kepanjangan durasinya. Ini sudah 17 menit lebih. Nah, sebelum pamit, buat kalian yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari masih boleh chat aja di 081 456 10 9870. Selama kalian masih selama kalian masih menjadi siswa SMP ya, kan sekarang sudah kelas 9 hampir lulus. Nah, selama belum lulus boleh bergabung di grupnya Kak Sari. Nanti kalau kalian sudah lulus ya silahkan meninggalkan grup gitu aja ya. Karena grup yang Kak Sari kelola itu untuk anak-anak SMP. Jadi ini kan masih ada beberapa bulan lagi ya sejak kalian melihat video ini. Gabung aja kalau yang mau. Mudah-mudahan grupnya juga belum penuh. Nanti kalau sudah penuh ya terpaksa ya, nggak apa-apa. Yang penting kita say hi aja, kenalan di WA ya Dek ya. Gitu. Nah, Kak Sari mau pamit. Sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan buat kalian yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.